Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakul Fikri, NPM 06.2018.1.06994. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 7 dan 8. Untuk soal pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa FTP. Lalu soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mail. Di sini jenis-jenis mail ada 5. Yang pertama adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol standar untuk pengiriman email di internet. SMTP menggunakan TCP port 25 atau 2525 dan kadang-kadang Anda dapat memiliki masalah untuk mengirim pesan Anda jika ISP Anda telah menutup port 25. Lalu yang kedua, POP3, Post Office Protocol version 3, adalah sebuah protokol mail standar yang digunakan untuk menerima email dari server jauh ke klien email lokal. POP3 memungkinkan Anda untuk mendownload pesan email pada komputer lokal Anda dan membacanya bahkan ketika Anda sedang offline. Lalu yang ketiga, IMAP, Internet Message Access Protocol, adalah protokol mail yang digunakan untuk mengakses email pada web server remote dari klien lokal. IMAP dan POP3 adalah dua yang paling umum protokol internet mail yang digunakan untuk mengambil email. Kedua protokol yang didukung oleh semua klien email, modem, dan web server. Lalu yang keempat, MailDir. MailDir adalah format box penyimpanan surat dalam bentuk folder daripada berbentuk satu file atau mbox. Lalu mbox adalah penyimpanan semua email yang masuk menjadi satu buah file yang besar, sehingga untuk membaca email perlu download seluruh email. Lalu untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan macam-macam mail server. Yang pertama adalah SendMail. SendMail adalah sebuah server email standar yang satu paket dengan sistem operasi Linux atau Unix. SendMail merupakan server email yang paling dahulu di antara ketiga server email. Lalu yang kedua ada Gmail. Gmail adalah sebuah server email yang harus diinstal sendiri ke dalam sistem operasi Linux dan Unix. Gmail merupakan server email jawaban yang oleh pembuatnya disebut sebagai server email teraman karena sampai sekarang belum ditemukan satupun lubang pengamanan atau yang bisa mengganggu kinerjanya. Lalu yang ketiga, Postfix adalah sebuah server email yang dikembangkan sebagai pengganti SendMail dan bisa dijalankan dengan baik di sistem operasi Unix dan Mac OS 10. Exim adalah agen transfer pesan atau MTA yang dikembangkan di University of Cambridge untuk digunakan pada sistem Unix yang terhubung ke internet. Dan yang terakhir adalah Squirrel Mail, adalah salah satu aplikasi web yang sudah terpasang di cPanel untuk keperluan membaca email. Squirrel Mail juga aplikasi web mail yang mendukung protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam format HTML tanpa membutuhkan JavaScript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan browser dan sangat ringan. Lalu untuk soal yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang Squid? Squid adalah high performance proxy caching server untuk web client yang mendukung FTP, Gropper, dan HTTP data object. Berbeda dengan software caching yang lama, Squid menangani semua permintaan tunggal atau single, non-blocking, input-output driven process. Dan Squid mendukung SSL, access control yang banyak, dan full request login Squid. Lalu nomor 5, buatlah mail server pada packet tracker dengan IP praktikum 1 dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan kesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Langsung saja kita menuju ke packet trackernya. Kita buka dulu packet trackernya.
Pertama-tama kita buat topologinya dulu. Kita siapkan satu server dan 2 klien. Lalu kita tambahkan switch untuk menghubungkannya. Kita hubungkan menggunakan connection kabel Stripe. Lalu kita masuk ke server, kita atur IP-nya dulu dari server 192.168.1.1. Maksudnya 104. Default gateway-nya kita kosongin dulu, DNS-nya DNS Google. Lalu kita menuju ke service, kita atur DHCP supaya nanti kita tidak perlu mengatur IP dari klien 1 dan klien 2. Kita atur default gateway-nya 192.168.1.1. lalu DNS-nya 192.168.1.1. IP kita mulai dari 2. Selesai, kita save. Jangan lupa kita nyalakan servisnya. Lalu kita atur dan langsung saja kita menuju ke email. Kita buat domain kemarin dari DNS. Domain server adalah jaringan komputer .com. Lalu kita buat user baru dengan nama klien 1, passwordnya 123. Kita tambahkan, kita buat lagi klien 2, passwordnya 123. Lalu kita menuju ke klien 1, kita namakan klien 1. Lalu kita atur IP-nya. Sini kita atur DHCP. Sukses. Lalu kita atur dulu IP dari klien 2. Kita atur ke DHCP dan sukses. Kita ubah namanya supaya sama dengan klien 2. Di sini saya akan membuat email dengan nama klien 2, email address klien 2. Nah, tadi domainnya adalah jaringan komputer.com. Lalu IP servernya 192.168.1.1, 192.168.1.1. username-nya klien 2, passwordnya 123. Kita save. Lalu kita atur klien 1 desktop email, namanya klien 1, addressnya klien 1 @jaringan komputer.com 192.168.1.1 192.168.1.1. username-nya klien 1, passwordnya 123. Di sini saya akan mencoba mengirim pesan ke klien 2. Kita menuju ke compose to klien 2 jaringan komputer.com, subject kita masukkan kesan dan pesannya. Saya sudah menyiapkan kesan dan pesannya. Ini kita copy saja.
masukkan ke sini, lalu kita kirim. Server not found. Kita cek dulu server, email, nama domainnya. Oh, kita belum mengatur nama domainnya, kita atur dulu. Jaringan komputer.com. Tadi kita lupa untuk mengesetnya. Lalu kedua sudah, kita coba lagi. Klien 1 dan klien 2. Kita coba lagi. Klien 1, ini klien 2. Kita coba lagi mengirim ke klien 1. Klien 1 @jaringan komputer.com. Kita masukkan subjeknya, lalu kita copy, kita kirim, dan berhasil. Kita coba cek di klien 1. Ini juga kita coba kirim dan berhasil. Lalu kita cek dari klien 1 klien 2 pesannya dan berhasil. Lalu kita juga coba cek pada klien 2 apakah pesan dari klien 1 sudah berhasil, sudah masuk, dan pesan dari klien 1 sudah masuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.